Semoga perjalanan spiritual Bapak Yun lancar. Dan melindungi kediaman Hartono kami agar selalu damai. Si Yunyi itu, Di kediaman Hartono kita, sudah makan minum gratis selama 10 tahun. tapi Nona benar-benar percaya padanya. Setiap hari datang untuk berdoa. Sungguh kasihan melihat Nona seperti ini. Kamu pelan-pelan saja. Nona sangat menghargai Bapak Yun. Kalau Nona mendengarnya, kamu akan dapat masalah. Nona, Bapak, hari ini adalah pesta ulang tahun paman kedua. Saya sudah menyiapkan pakaian baru untuk Bapak. Silakan Bapak datang untuk menghadiri pesta. Bapak? Bapak? Jangan sembarangan masuk ke tempat saya. Saya yang kurang sopan. Mohon Bapak mengampuni kesalahan saya. Perjanjian 10 tahun. Tinggal 1 hari terakhir. Pertunangan kita juga akan dibatalkan. Saat itu, saya akan pergi. Saya dan Bapak sudah bertunangan selama 10 tahun. Artinya saya sudah menjadi milik Bapak. Meskipun pertunangan dibatalkan, itu tidak akan berubah. Hari ini adalah ulang tahun ke-60 paman kedua. Silakan Bapak berganti pakaian. Mari kita pergi ke pesta bersama. Itu adalah tunangan Nona Hartono. Kain pakaian yang dia kenakan Pada tahun itu, hanya ada satu gunungan, sutra berkilau langka yang tak ternilai harganya. Sudah lama dengar dia makan, pakai, dan hidupnya semuanya yang terbaik. 3 kali makan sehari pun dilayani khusus. Keluarga Hartono sangat menghargainya. Mungkinkah dia benar-benar bisa membuat keluarga Hartono melambung tinggi? Menurutku dia cuma datang untuk bersenang-senang. Sudah 10 tahun. Keluarga Hartono kan tetap keluarga biasa di kota sentral. Itu ia Tentli putra pulwa Termai Salasat di 4 keluarga besar keluarga Wijaya, Tuan Muda Wijaya. Dengar-dengar dia suka pada Nona Hartono. nanti pasti ada pertunjukan yang seru. Tuan Muda Wijaya, Anda jangan marah. Dia cuma penipu. Membuat paman saya nekat menyuruhnya bertunangan dengan Huo Tingting. Cih, kalau menurut saya, Andalah yang paling cocok. Kalau saja 10 tahun yang lalu saya tidak diatur keluarga untuk pergi ke luar negeri, Ting Ting seharusnya sudah menjadi tunangan saya. Tapi malah direbut oleh dukun palsu ini. Saya kira dia orang yang hebat. Ternyata cuma dukun palsu yang cuma mau makan minum gratis. Ternyata cuma penipu ulung dukun palsu yang cuma mau makan gratis. Kenapa diam saja? Kena batunya ya? Wu Wentian, Bapak Yun adalah orang penting bagi kediaman Hartono. Jaga mulutmu. Ting Ting, sampai kapan lagi kau mau dibodohi dukun ini? Apa yang dia lakukan untuk kediaman Hartono dalam 10 tahun ini? Apa yang dia lakukan untukmu? Keluargaku, Wu, adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Asalkan kau menikah denganku, Wu dan Hartono bersatu, baru kediaman Hartono bisa maju lebih jauh. Urusanku tak perlu kau pusingkan. Orang yang kupilih, Huo Tingting, pasti tidak salah. Apalagi kalau bukan karena Bapak, kediaman Hartono sudah lama hancur. Huo Tingting, kau sungguh-sungguh mau melawan keluargaku, Wu, hanya untuk dukun tak jelas asal-usul ini? Aku hanya membela orang yang berjasa pada kediaman Hartono. Kau yang terus memaksaku. Ngapain bicara soal permusuhan antar keluarga? Baik. Huo Tingting, jangan kau menyesal. Kau demi dukun ini, kediaman Hartono akan menanggung akibatnya. Tuan Muda Wu, jangan marah dong. Dia sudah dicuci otak sama dukun itu. Tenang saja, pernikahannya urusan ayahku.
Tuan Muda Wu, pesta ulang tahun ini baru mulai. Anda, tamu penting kediaman Hartono. Ini, kok mau pergi? Tamu penting, Paman Huo. Kediaman Hartono punya dewa sejati yang menjaga. Keluargaku, Wu, tak pantas bergaul. Tuan Muda Wu, apa yang Anda bicarakan ini? Keluarga Wu adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Mana berani kediaman Hartono menyepelekan? Ayah, semua gara-gara Yun Yi, ditambah lagi si perempuan bajingan Huo Tingting itu masih membelanya. Bilang kediaman Hartono bisa seperti ini semua berkat Yun Yi, sampai membuat Tuan Muda Wu marah. Kediaman Hartono bisa seperti hari ini berkat aku, Huofa. Apa hubungannya dengan orang luar yang cuma duduk meditasi seharian dan boros ini? Ayah, Yun Yi itu bisa ilmu sihir apa? 5-6 orang saja tidak bisa mendekat. Lebih baik begini. Tuan Muda Wu, tenang saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Ayo Anda duduk dulu. Bapak Yun, hari ini adalah hari ulang tahunku, Huo. Seharusnya ini acara bahagia. Tapi justru karena Anda membuat Tuan Muda Wu tersinggung. Kalau sampai tersebar, untuk muka kediaman Hartono mungkin tidak baik. Paman, Bapak Yun, selama 10 tahun ini, kediaman Hartono sudah memperlakukan Anda dengan baik. Tuan Muda Wu statusnya mulia. Kalau karena hal ini dia marah pada kediaman Hartono, kami, keluarga Huo, takut tidak sanggup menanggungnya. Secara akal sehat, Anda perlu minta maaf pada Tuan Muda Wu untuk meredakan kekhawatiran kediaman Hartono. Minta maaf. minta maaf, Pak Wu Wentian yang memaksa. Apalagi, Bapak Yun adalah orang penting bagi kediaman Hartono. Orang penting apa? Sudah 10 tahun dia di kediaman Hartono, hidup mewah. Katanya untuk kemakmuran kediaman Hartono. Tapi hasilnya, kediaman Hartono masih terjebak di kota sentral ini. Dan sekarang, karena dia, Yang Master Wu marah. Sekarang pergi minta maaf, tunduk pada Yang Master Wu. Aku masih bisa menahanmu. Kalau tidak, bagaimana? keluar dari kediaman Hartono. Kediaman Hartono tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Pak, Kakakmu, demi kediaman Hartono, memohon keberuntungan 10 tahun. Tapi akhirnya kalah dengan ketidakberterima kasihan hari ini. Baiklah, Sudah 10 tahun. Sudah waktunya berakhir. Keberuntungan omong kosong apa? Sampai sekarang, kau masih berlagak misterius di sini. Aku tanya sekali lagi, mau minta maaf atau tidak? Yunyi, kau yang tidak mau minta maaf. Sengaja menyinggung kediaman Wijaya, jangan salahkan aku. Ayah, Bapak Yun, dan Yang Master Wu, hari ini hari yang bahagia. Mengapa harus membuatnya tidak menyenangkan? Ayahku memang keras kepala, juga demi kediaman Hartono. Aku percaya Yang Master Wu pasti bukan orang yang picik. Bagaimana kalau aku ganti arak dengan teh, kita berdamai? Ini adalah teh Longjing kerajaan yang sangat bagus. Dulu di istana hanya dapat beberapa ons per tahun. Orang biasa tidak bisa minum. Sangat berharga. Masih tidak layak untukmu? kau pikir kau siapa? Orang penting, pilih-pilih. Tehnya memang teh yang bagus. Karena ini teh yang bagus, silakan Bapak terima teh ini. Semua permusuhan hilang. Ini juga sebagai rasa hormatku pada Bapak. Tidak ada rasa hormat di hati. Angkat cangkir pun hanya formalitas. Akibat ketidakhormatan ini, tidak bisa ditanggung oleh kediaman Hartono. Teh ini tidak layak diminum. Tidak layak diminum. Memberimu muka, kau malah merasa diri penting. Kesabaran kecil mengacaukan rencana besar. Tidak, dia harus minum teh ini. Bapak bercanda, aku sangat menghormati Bapak. Tolong Bapak minum teh ini. Bapak, tunggu sebentar. Karena ini teh yang kau berikan dengan tulus, aku akan meminumnya. Yuni, kamu sudah mati. Kakakmu, Huo Ying, mengorbankan nyawanya untuk sebuah permohonan. Untuk membeli kedamaian 10 tahun bagi kediaman Hartono. Apa yang kalian lakukan hari ini, pantas untuknya? Dewa. Kumohon, Dewa, selamatkan keluarga Hartono kami. Bisnis keluarga terus dilanda musibah. Anggota keluarga terjangkit penyakit aneh. Pasti ada roh jahat yang mengganggu. Huo Ying tidak mampu. Bersedia membayar dengan nyawa sebagai gantinya.
Mohon Dewa bertindak untuk melindungi keluarga Hartono kami. Nasib buruk kediaman Hartono adalah takdir. Tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Jika aku campur tangan, aku harus menanggung konsekuensinya. Merugikan kultivasiku. Kecuali apa? Kecuali kediaman Hartono membangun kuil, membuat patung emas keberuntungan agar rakyat di sini memujanya dengan tulus. Itu akan menguntungkan kultivasiku. Baik, keluarga Hartono bersedia mengerahkan semua yang kami miliki untuk memuja Dewa. Mohon kasihanilah kami Dewa. Kalau begitu, aku bisa jamin kediaman Hartono aman selama 10 tahun, tapi harus membuat perjanjian pernikahan dengan putrimu. Dengan ini sebagai ikatan, aku sebagai anggota keluarga Hartono akan menahan malapetaka. Terima kasih Dewa. Karena perjanjian ini sudah ditetapkan, keluarga Hartono turun-temurun Tidak akan berani melupakannya. Apa mengorbankan nyawa untuk permohonan? Pamanku itu sakit sampai linglung, baru percaya omong kosongmu. Gimana? Teh yang sudah dibubuhi bumbu ini rasanya masih oke kan? Sehebat apapun kamu bertarung, hari ini kamu harus dengan patuh minggir dari kediaman Hartono kami. Apa katamu? Kamu berani memberi obat pada Tuan? Tidak menghormati Tuan? Sebelum ayah meninggal, dia pernah bilang, harus menghormati Tuan seperti menghormati dirinya. Dia adalah penyelamat keluarga Hartono kami. Dia itu sampah, makan minum gratis di kediaman Hartono kami. Sungguh menganggap dirinya orang penting. Kalau bukan karena keluarga Hartono kami, kamu, seorang penipu ini apakah bisa hidup sampai hari ini? Ya belum tentu juga. Anak! Kamu kenapa ini? Dokter! Ini bagaimana? Apa yang terjadi pada Tuan Muda Hartono? Tadi masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba? Jangan-jangan ini akibat tidak menghormati? Akibat apaan? Pasti ada orang yang ingin mencelakai anakku. Pasti teh ini? Dia mencelakaiku, ayah, dia mencelakaiku. Yuni, kamu berani mencelakai anakku? Siklus langit berputar, niat jahat berbalik menyerang, pahitnya dirasakan sendiri. Anak! Anak-anak ayah, pasti dia yang ingin mencelakai aku. Ayah! Ilmu hitam apa yang dia gunakan? Membuatku yang menanggung racun dalam teh itu. Yuni, beraninya kau meracuni anakku. Hati yang begitu jahat. Paman, upacara penghormatan dengan teh ini, kan David Hartono sendiri yang mengusulkan. Teh ini juga dia sendiri yang menyiapkan. Di depan semua orang, Tuan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini jelas-jelas karena perbuatannya yang tidak benar. Mendapat balasan, apa hubungannya dengan Tuan? Diam kau. Dasar perempuan hina, masih membela orang luar. Penawarnya, keluarkan penawarnya. Selama niat jahatnya tidak hilang, penderitaannya tidak akan berhenti. Benar, kalau saja dia tidak menghina Tuan, mana mungkin sampai seperti ini. Kau masih mau percaya dukun palsu ini sampai kapan? Karma. Omong kosong seperti ini kau percaya? Wentian, aku katakan untuk terakhir kalinya. Orang yang kupilih, Wo Ting Ting tidak mungkin salah, apalagi diatur oleh orang luar. Baiklah, kau memang mau melindunginya ya. Bapak Hartono kedua, kerjasama antara keluarga kita sepertinya lebih baik dihentikan. Keluarga Hartono tunggulah balas dendam dari keluarga Wu. Jangan. Kau, semua ini gara-gara kau, pembawa sial. Keluarga Hartono baru jadi marah Tuan Wu dan membahayakan David Hartono. Tidak, aku tidak bisa membiarkan keluarga Hartono hancur berantakan. Aku atas nama kepala keluarga akan memutuskan sumber malapetaka ini. Paman, apa yang ingin kau lakukan? Pertunangan kalian dibatalkan. Mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan antara dirimu dan Yuni. Paman, apa yang kau bicarakan? Pertunangan ini ditentukan oleh ayah sebelum beliau wafat. Surat perjanjiannya sudah ditandatangani dengan langit dan bumi sebagai saksi. Huaying sudah meninggal. Sekarang, kediaman Hartono aku yang pegang kendali. Itu cuma secarik kertas kosong. Tidak ada gunanya. Kau sekarang segera buat perjanjian pertunangan dengan Tuan Wu. Hanya dengan cara ini amarah Tuan Wu bisa diredakan. Hanya ini yang bisa menyelamatkan keluarga kami. Tidak. Karena perjanjian sudah ditetapkan, aku adalah milik Tuan. Sepanjang hidup dan hatiku ini tidak akan pernah berubah. Ding ding. Keluarga kami sedang menghadapi bencana besar.
Yang Mulia Yuni ini adalah satu-satunya penyelamat keluarga kami. Hari ini, kau harus membuat perjanjian pertunangan dengan Yang Mulia. Baru dengan jodoh surgawi ini, keluarga kami bisa diselamatkan. Secarik surat perjanjian pernikahan dilaporkan ke surga, diumumkan ke neraka, diketahui semua makhluk, tersebar ke 3 alam. Dengan disaksikan para leluhur surgawi, langit dan bumi sebagai ikatan, matahari dan bulan sebagai bukti. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun, dengan langit dan bumi sebagai saksi, meski hanya tersisa 1 hari, tetap dianggap sebagai pasangan yang bertunangan. Merobek perjanjian ini adalah melawan surga dan mengingkari moral. Keluarga Hartono akan kehilangan semua keberuntungannya. Bencana akan muncul kembali. Jangan coba-coba menakut-nakuti di sini. Apa gunanya surat pernikahanmu yang jelek ini? Pengawal, pergi ke kamar Nona besar, cari dan bawa surat pernikahan itu ke sini. Jangan. Tuan, Jika perjanjian ini dirobek, bencana pasti akan muncul kembali. Hari ini aku, Huofa, kepala keluarga Hartono, akan menghancurkan perjanjian konyol ini. Keluarga Hartono dan Yuni tidak ada hubungan lagi. Adik, jaga lambang kepala keluarga ini. Jaga baik-baik. Ingat baik-baik. Tuan Yunyi adalah penelamat kediaman Hartono. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian. Ingat, Kakak, dia sebenarnya... hormati dia. Kediaman Hartono akan aman. Kalau tidak, malapetaka besar akan datang. Mungkinkah omongan kakak itu benar? Tapi, seorang dukun gadungan, mana mungkin? Paman Hartono, kenapa? Sobek kertas dan pecahkan giok jelek, lalu kamu jadi takut? Kesabaranku ada batasnya. Kalau keinginanku tidak terpenuhi, masa depan kediaman Hartono. Coba kamu pikirkan baik-baik. Ayah, semua ini ulah dia. Dia pakai ilmu sihir entah apa, sampai aku minum teh beracun itu. Bantu aku balas dendam, jangan sampai dia lolos. Benar, kakak dulu. Pasti dibutakan oleh tukang sihir ini. Apa balasan surat pernikahan? Apa saksi langit? Ini jelas-jelas jebakan yang kamu siapkan dari awal. Sekarang mau membohongiku? Mimpi. Surat pernikahan sudah disobek. Kamu tidak ada hubungan lagi dengan kediaman Hartono. Penjaga. Usir dia keluar. tidak. Dia adalah calon suamiku. Paman, jangan lakukan ini. Kediaman Hartono akan hancur. Huo Tingting. Kamu masih belum sadar juga. Aku ingin lihat. Kediaman Hartono bagaimana bisa hancur. Penjaga. Usir mereka. Ikatan pernikahan sudah hancur, perlindungan pun lenyap. Kalian masing-masing harap berhati-hati. Kamu berani mengancamku? Siapa kamu ini? Seseorang. Usir dia keluar. Paman, jangan. Ayah mengorbankan nyawanya demi memohon perlindungan Tuan untuk kediaman Hartono. Bahkan menyuruhku selama 10 tahun tanpa henti melayani Tuan. Tuan dan keluarga Hartono Nasib sudah terikat bersama. Tuan tidak boleh diusir. Hah? Melayani? Nasib terikat? Sungguh konyol. Tingting Hartono. Kurasa kamu sudah dicuci otak oleh ayahmu yang mati itu. Jadi bodoh ya, iya Bu. Paman, bagaimana bisa kamu berkata begitu tentang ayahku? Dia adalah kakakmu. Kakak? Kakak apa? Omong kosong. Kediaman Hartono bisa seperti sekarang itu semua karena aku. Apa itu mengorbankan nyawa untuk berdoa? Kurasa dia tidak mampu menopang keluarga Hartono. Jadi sebelum mati, dia cari alasan agar bisa mati dengan tenang. Tidak. Ayahku semua ini untuk kebaikan keluarga Hartono. Untuk kebaikan keluarga Hartono? Sungguh konyol. Menyuruh seluruh keluarga Hartono memuja sampah yang asal-usulnya tidak jelas ini seperti nenek moyang,
Menyuruhmu seperti pelayan melayaninya selama 10 tahun? Membiarkannya menyebabkan anakku berakhir seperti ini? Tidak. Tuan tidak pernah memintaku melayaninya. Apalagi David Hartono karena dirinya sendiri tidak menghormati Tuan, barulah. Kamu benar-benar keras kepala. Kamu menjaga sampah ini selama 10 tahun. Dia pernah bilang mau menikahimu. Sadarlah. Hanya Yang Master Wu yang bisa memperlakukanmu dengan baik. Hanya dengan begitu, baru baik untuk keluarga Hartono. Paman Hartono kedua benar. Paman Huan Ying dulu memang sakit parah dan jadi linglung. Ting Ting, sadarlah. Hanya aku, Wu Wentian, yang bisa memberimu kebahagiaan sejati dan masa depan yang dibutuhkan keluarga Hartono. Tidak mungkin, aku sudah menjadi milik Tuan. Mustahil aku menikah dengan Wu Wentian jika kalian mengusir Tuan. Usir aku juga. Baik. 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 Kamu pengkhianat. Demi dukun ini, keluarga pun tidak kau pedulikan. Kamu mau ikut dia pergi, mimpi. Seseorang. Bawa Nona besar ke balai leluhur. Jaga ketat. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Siap. Lepaskan aku. Tanganku. Jika terus berbuat jahat, nasib keluarga Hartono akan habis sama sekali. Berlagak sakti. Pergi sana. Keberuntungan kediaman Hartono ini ditentukan olehku, Hartonova. Pak Hartono kedua. Cuman diusir saja tidak cukup. Tukang tipu ini sudah 10 tahun berkeliaran di kediaman Hartono. Siapa tahu dia meninggalkan barang jahat apa. Betul. Ayah, patung emas keberuntungan di balai leluhur itu. Hancurkan. Benar. Hai, pergi ke balai leluhur. Angkat patung emas, si penipu ini keluar untukku. Aku akan menghancurkannya di depan semua orang. Paman kedua. Jangan. Kalau dihancurkan, kediaman Hartono akan hancur. Omong kosong. Kamu masih menakut-nakuti di sini. Kediaman Hartonoku bisa seperti hari ini. Karena aku, Hartonova, bersusah payah mengelolanya. Apa hubungannya dengan patung emas jelek ini? Hari ini, aku akan menghancurkan barang penipu ini. Berkat Bapak, Hartono Ying tak bisa membalas. Patung emas ini adalah akar kediaman Hartono, dipersembahkan dupa oleh kediaman Hartono. Ia terhubung dengan Bapa, dan juga terikat dengan keberuntungan kediaman Hartono. Keturunan Hartono harus selalu menghormatinya. Jangan sampai ada sedikit pun kelalaian atau ketidakhormatan. Hartono Ying, kamu harus ingat, patung emas ini mengumpulkan kekuatan keyakinan, melindungi fondasi kediaman Hartonomu. Gila ia masih ada? Keberuntungan kediaman Hartono pun masih ada. Jika ia rusak, kediaman Hartono pasti akan terkena imbalannya. Parahnya, garis keturunan akan terputus, usaha menjadi debu. Perkataan hari ini, langit dan bumi menjadi saksi. Hartono Ying akan mengingatnya. Keturunan Hartono tak akan pernah lupa. Berlagak sakti. Hari ini aku akan menghancurkannya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Jangan. Jangan. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Paman kedua, kumohon, patung emas keberuntungan ini adalah bukti perjanjian antara ayah dan tuan. Saksi perjanjian, mengumpulkan keberuntungan dan persembahan dari kediaman Hartono. Selama 10 tahun hancurkan itu. Pondasi kediaman Hartono pasti akan hancur. Bencana besar akan datang. Bapak Hartono kedua, terlalu ragu-ragu, tidak akan bisa mencapai hal besar. Patung emas yang mengada-ada ini, dan seorang wanita yang bicara ngawur, membuatmu takut? Ayah. Jangan dengarkan si Jalang Hartono Ting-Ting itu. Cepat hancurkan itu, biar Tuan Muda Wu melihat tekad kita, keluarga Hartono, balas dendam untukku. Singkirkan dia dariku. Pilihan orang biasa, pasti ada akibatnya. Menangkal malapetaka untuk keluarga Hartono selama 10 tahun. Sudah merupakan hal terbanyak yang bisa kulakukan. Keras kepala. Paman kedua, jangan kalau kau begini, akan menghancurkan keluarga Hartono.
Karena kau ingin menghancurkannya, maka aku izinkan kau menghancurkannya, asalkan konsekuensinya, keluarga Hartonomu sanggup menanggungnya. Jangan. Wah, hancur. Bagaimana? Tidak terjadi apa-apa. Hahaha. Yunyi, kau ini benar-benar penipu. Keluarga Hartono telah memeliharamu selama 10 tahun. Itu karena Hartono Ying buta. Jangan harap menipuku lagi. Lihat. Sudah kubilang ini penipuan. Bapak Hartono kedua ini benar-benar berani. Seharusnya dari dulu begini. Tangkap dukun palsu ini yang telah menipu keluarga Hartonoku. Selama 10 tahun, aku akan membuatnya membayar. Yunyi, Apa sebenarnya yang kau lakukan? Ayah, kenapa? Apa yang terjadi? Lampu kok mati? Tadi masih normal. Kok tiba-tiba ada petir? Ayah, Ayah, kenapa? Dia yang meninggal. David Hartono meninggal begitu saja. Mungkinkah soal peruntungan itu benar? Paman, aku sudah bilang akan ada malapetaka. Kenapa kau tidak percaya padaku? tidak mungkin. Ayahku selalu sehat-sehat saja. Masa bisa meninggal begitu saja? Kau pakai cara apa membunuh ayahku? Kediaman Hartono terkena balik peruntungannya. 10 tahun lalu nyawanya seharusnya sudah habis. Sekarang kontraknya hancur. Perlindungannya hilang. Dia pasti harus membayar usia yang dicuri selama 10 tahun ini. Kau ngomong apa sih? Yang jelas David Hartono membongkar tipu muslihatmu di depan umum. Kau tega membunuh di depan umum? Kau harus memberi penjelasan. Siklus alam semesta balasan yang adil. Yang melanggar kontrak menuai akibatnya sendiri. Untuk apa aku memberi penjelasan? Kau bunuh ayahku. Nyawa dibayar nyawa. Aku mau kau bayar dengan nyawamu? David Hartono, kau masih mau keras kepala sampai kapan? Ini salah paman sendiri. Baru mendatangkan malapetaka. Apa hubungannya dengan Tuan? Hua Ting Ting. Dasar perempuan bajingan yang khianat. Ayahku adalah pamanmu sendiri. Dia bunuh ayahku. Kau masih membela orang luar? Di matamu masih ada kediaman Hartono, tidak? Ini balasan dari alam semesta. Lagi pula, sejak paman merobek perjanjian pernikahan, menghancurkan patung emas keberuntungan, ayahku bersusah payah ingin melindungi kediaman Hartono. Sudah lama tidak ada lagi. Sekarang ini hanya tahu cari muka, keluarga yang tidak tahu balas budi, tidak usah tinggal lagi. David Hartono. Ikatan kakak adik kita mulai hari ini putus total. Mulai sekarang, aku Hua Ting Ting dengan kediaman Hartono di kota sentral memutuskan hubungan. Tidak ada hubungan lagi. Kontrak hancur kediaman Hartono habis peruntungannya. Mulai sekarang nasib sial terus-menerus. Hukuman dari alam semesta. Putus hubungan juga bagus. Perjanjian pernikahan batal mulai sekarang. Aku harus pergi. Tuan, perjanjian pernikahan 10 tahun. Aku sudah lama menjadi orang Tuan. Kemanapun Tuan pergi, aku akan ikut Tuan. Jodoh datang dan pergi. Semua sudah ditakdirkan. Kediaman Hartono adalah kediaman Hartono. Kau adalah kau. Kau tidak perlu ikut aku. Tunggu. Hua Ting Ting. Wafa sudah mati. Kediaman Hartono merosot sudah pasti. Asal kau menikah denganku, aku bisa jaga kediaman Hartono. Mimpilah, aku tidak mungkin menikah denganmu. Kediaman Hartono sampai seperti ini, jangan salahkan orang lain. Apalagi salahkan Tuan. Hua Ting Ting, jangan dianggap baik malah tidak tahu diri. Kediaman Hartono sudah hancur. Kau masih berpura-pura di sini? Sok suci saja kau.
Ucapan buruk juga karma. Hati-hati kena kutukan langit. Huo Ying dengan perjanjian pernikahan putrinya dan kelangsungan keluarga sebagai taruhannya, menukar perlindungan Tuan Yun selama 10 tahun. Kalau dihitung, jarak waktu berakhirnya tinggal 1 hari terakhir. 10 tahun penuh. Keluarga Hartono dari yang sempat terancam berkembang hingga seperti sekarang, semua berkat Tuan Yun yang menjaga. Tuan Yun sangat menepati janji. Beberapa kali kami coba berkunjung, selalu ditolak oleh beliau. Sekarang masa perlindungannya berakhir, akhirnya ada kesempatan. Keluarga Qin kami tidak akan mengalah pada kalian. Hari ini masa perlindungannya berakhir. Kebetulan Wentian sedang di kediaman Hartono. Nanti keluarga kami, Wijaya, bisa lebih dulu mendapat kesempatan. Ini balasan nasib buruk. Keluarga Hartono melanggar perjanjian. Keluarga Hartono benar-benar bodoh. Sial, tidak tahu bersyukur. Hei, cepat siapkan hadiah yang mewah. Segera berangkat ke kediaman Hartono. Ini takdir. Keluarga Wijaya kami akan bangkit. Kesempatan datang. Keluarga Wijaya harus mendahului mereka. Wentian, Ayah, aku di kediaman Hartono. aku sudah tahu semua tentang keluarga Hartono. Aku segera ke sana. Ingat, kamu harus tahan orang itu untukku. Jangan sampai dia keluar dari kediaman Hartono sedikit pun, mengerti? Ayah, bagaimana ayah tahu Yunyi? Kepala 3 keluarga besar sudah berangkat. Kamu harus tahan orang itu untukku. Jangan sampai dia kabur. Kalau dia kabur, aku tanya kamu. Orang dari 3 keluarga besar sudah datang. Ayahku sangat buru-buru. Yunyi, kamu telah membuat marah 3 keluarga besar. Kali ini kamu pasti mati. Ada orang yang akan datang. Tuan, kita mau kemana? Perjanjian pernikahan sudah batal. Kamu tidak perlu ikut aku. Tuan, 10 tahun ini kamu sudah beribadah dengan tulus. Itu cukup untuk melindungimu terhindar dari nasib buruk kediaman Hartono. Sisa hidupmu bisa aman dan sehat. tidak, perjanjian itu memang batal, tapi di dalam hatiku ia akan selalu ada. Aku, Huo Tingting, sudah membubuhkan cap jempol. Langit dan bumi menjadi saksi, maka aku sudah menjadi milik Tuan. Lagi pula, aku dengan keluarga Huo sudah putus hubungan. Tidak punya tempat untuk pergi. Kumohon Tuan izinkan aku mengikuti Tuan. Bahkan, sebagai pelayan atau budak sekalipun. Hanya untuk menebus hutang keluarga Huo pada Tuan. Mungkin. Ini juga sudah takdir. Kalau kamu sudah bulat tekadmu, ya ikutlah. Terima kasih Tuan. Berhenti. Mau pergi? Sudah minta izin dariku? Hu Wentian mau apa? Aku mau apa, Huo Tingting? Kau benar-benar sudah tergila-gila dengan dukun ini. Kau pikir dia itu orang suci? Tanpa kediaman Hartono, dia bukan siapa-siapa. Diam. Hu Wentian lupa dengan nasib Huofa? Kau menakut-nakutiku, Huo Tingting, jujur saja. Baru saja dapat perintah mendesak dari keluarga. Orang dari 4 keluarga besar akan segera tiba. Tujuannya hanya satu. Pertahankan dia dengan segala cara. Kau tahu artinya apa? Apa? 4 keluarga besar? Takut ya? Tahu berapa besar masalah yang dibuat si pengacau ini? Mereka semua datang untuk mendukungku. Yunyi, kau bunuh ayahku, masih mau kabur begitu saja? Mimpi, orang 4 keluarga besar akan datang. Hari ini, kediaman Hartono akan jadi kuburanmu. Pamanmu itu sendiri yang cari masalah. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Yun. Bahkan 4 keluarga besar tidak bisa bertindak semena-mena. Ting-ting, masih ada waktu untuk berubah. Asal kau bersujud dan minta ampun padaku, aku masih bisa, demi wajahmu, meninggalkan mayatnya utuh. Betul. Kalau pinter, cepatlah datang ke sini dan minta perlindungan Tuan Wu. Kau demi seorang penipu yang menghancurkan keluarga kita, pantas? Pantas atau tidak, bukan urusan kalian. Di mana Tuan berada, di situ aku berada. 4 keluarga besar lalu apa? Hartono Ting-ting, lihat baik-baik. Sekarang hanya aku, Wijaya Wentian, yang bisa melindungimu. Kau dukun gadungan ini sendiri saja susah selamat.
Nanti saat orang dari 4 keluarga besar tiba, kau juga akan mati bersamanya. Kalau begitu, aku sama sekali tidak mungkin bersama denganmu. Tuan Muda Wijaya, hati Hartono Tingting sudah lama dibius oleh dukun ini sampai tergila-gila. Bapak bersikap baik padanya sekalipun, selama Yun Yi ini masih bernafas, di matanya sama sekali tidak ada Bapak. Aku pasti akan menyingkirkannya. Tuan Muda Wijaya, orang dari 3 keluarga besar ini juga ingin menyingkirkannya. Kalau Bapak bertindak sekarang, selain menyingkirkan bencana bagi kediaman Hartono, juga bisa mendapatkan Hartono Tingting. Sekaligus membalas dendam pribadinya terhadap Bapak barusan. Terlebih lagi, memimpin serangan untuk 3 keluarga besar, mendapatkan jasa utama. Nanti saat orang 3 keluarga besar ini datang, melihat Bapak sudah membuat dukun ini jinak dan patuh, utang budi dan jasanya semuanya akan menjadi milik Tuan Muda Wijaya, milik keluarga Wijaya. Sedangkan Hartono Tingting ini, setelah dukun ini jadi anjing mati, dia hanyalah seorang gadis yatim piatu yang tak punya sandaran. Selain bergantung pada Bapak, siapa lagi yang bisa diandalkannya? Asal bencana ini disingkirkan, Hartono Tingting ini bulat atau pipik, bukankah semuanya terserah Bapak? Kau benar. Kesempatan bagus seperti ini, aku tentu tidak akan menyia-nyiakannya. Bapak, dendam Bapak, segera akan kubalas. Yun Yi, hari ini kau takkan bisa kabur. Bising, Hentikan dia. minggir. Kau kira bisa sedikit ilmu sesat, lalu bisa berbuat semaumu? Di hadapan kekuatan sejati, tipu muslihatmu itu sama sekali tidak ada artinya. Peringatan terakhir. Minggir. Sudah mau mati masih berlagak di depanku. Serang. Siapa yang paling keras pukulnya, hadiah 10 juta. Aduh, Sekumpulan sampah. Serang bersama, hajar dia sampai mati. Bonusnya digandakan, 20 juta. Wah, hati-hati. Tahan dia untukku. Siapa yang berani melepaskannya, aku yang akan menghabisi kalian. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Mau aku lepaskan dia? Baiklah, sekarang berlutut dan sujud kepadaku. Wu Wentian, kau berani tidak menghormati Tuan, pasti akan dikutuk surga. Kediaman Hartono adalah contoh untukmu. Apa itu kutukan surga? Mengancamku, tipu muslihat berpura-pura ini. Masih mau dikenakan padaku? Aku justru ingin melihat apa konsekuensinya. Ku beritahu, kalau terus begini, kediaman Wijaya tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hua Tingting, kau berkolusi dengan orang luar menghancurkan kediaman Hartono. Kau masih berani mengutuk Tuan Muda Wu. Kurasa kau benar-benar gila. Kau ingin kediaman Hartono mati bersamamu? Yang perlu dikatakan, sudah kukatakan semua. Wu Wentian, kusarankan kau pikir matang-matang. Kau harus menarik seluruh kediaman Wijaya ikut mati bersamamu. Mulutnya memang keras. Hari ini akan kuperlihatkan padamu bagaimana akhirnya tuanmu nanti. Benar, Tuan Muda Wu. Biar dia lihat baik-baik bagaimana Tuan di hatinya berubah menjadi anjing mati. Bencana dan keberuntungan tidak memiliki pintu, hanya manusia yang menariknya sendiri. Lepaskan dia, masih ada kesempatan. Omong kosong. Sekarang masih berani bertingkah aneh di depanku? Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Kepala batu. Apa yang kalian tunggu? Serang dia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ilmu hitam apa yang kau gunakan? Katak dalam tempurung takkan paham luasnya lautan. Serangga musim panas takkan mengerti dinginnya es. Kau berani meremehkanku? Kau pikir kau siapa? Aku tak percaya tubuh fana ini bisa menahan ini. Ya, Tuan Wu, bunuh dia. Yun Yi, teruskan saja kesombonganmu. Lihat apakah aku bisa mencincangmu jadi bubur. Kepala batu, mencari mati. Sampai sekarang masih berani meremehkanku? Kau cari mati. Tidak. Anak durhaka. Kau berani. Bagus sekali. Perwakilan 3 keluarga besar belum tiba. Keluarga Wijaya sudah duluan. Benar-benar ditolong langit. Informasinya benar. Bapak Yun memang ada di sini. Asal aku bisa mengundangnya, kebangkitan keluarga Wijaya sudah di depan mata. Bapak, kedatangan Bapak sangat tepat. Bapak harus membelaku. Wentian, ada apa? Siapa yang melukaimu? Dia, penipu bernama Yun Yi ini. Dia sudah menipu di kediaman Hartono, lalu menyebabkan kematian paman kedua Hartono. Dan dia juga melukai orang keluarga Wijaya. Dosanya sungguh tak terampuni.
Bapak Wijaya, Yun Yi menghancurkan keluargaku. Dia juga memukul Tuan Muda Wijaya. Dia sama sekali tidak menghormati Bapak dan keluarga Wijaya. Mohon Bapak bertindak, berikan keadilan untuk keluarga Hartono. Yun Yi, lihat. Ayahku datang. Kamu tamat. Kalau sekarang kamu bisa bersujud dan memohon ampun, mungkin aku masih bisa memberimu kesempatan mati dengan utuh. Bapak, sampah masyarakat seperti ini tidak boleh dibiarkan. Cepat kumpulkan pasukan terbaik keluarga. Hari ini kita berantas kejahatan untuk rakyat. Tidak boleh ada sisa. Bapak, masih tunggu apa lagi? Cepat perintahkan. Bapak, kenapa Bapak memukulku? Aku anak Bapak. Bapak harusnya memukul dia. Bangsat, hewan tak tahu diri. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Kamu mau memutus jalan hidup keluarga Wijaya? Bapak, Kamu berani memukulku demi dukun gadungan ini. Dia itu siapa? Aku memang sengaja memukulmu. Orang tak tahu diri. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Bukannya cuma penipu yang makan gratis di kediaman Hartono selama 10 tahun. Selain bisa berlagak jadi cenayang, dia bisa apa lagi? Bapak Wijaya, Anda tidak tahu. Yun Yi sudah di keluarga kami selama 10 tahun. Bukan saja keluarga kami tidak semakin makmur, malah semakin merosot. Ayahku bahkan meninggal karenanya. Kami sudah kecewa berat. Kalian benar-benar membalikkan fakta. Selain orang bodoh sepertimu yang bisa tertipu olehnya, siapa lagi? Diam. 10 tahun lalu, kediaman Hartono dilanda musibah bertubi-tubi. Anggota keluarga sakit aneh, bisnis bangkrut. Huo Ying bersujud memohon selama 3 hari 3 malam. Baru bisa mengundang Tuan Yun Yi untuk bertindak. Tanpa beliau, kediaman Hartono sudah lama lenyap dari kota sentral. Ini zaman apa lagi? Apa rejeki, apa bencana, semua cuma tipuan belaka. Benar, paman saya sakit sampai pikun. Kalau dia benar-benar hebat, kenapa tidak bikin kediaman Hartono langsung melesat? Tolong jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma orang yang tahu sedikit ilmu hitam, penipu keliling. Khusus menipu orang seperti Huo Ying, orang tua pikun yang hampir mati. Anak durhaka, kamu diam. Bapak, apa aku salah? Dia selain bisa menipu, berlagak jadi cenayang? Dia, Aku suruh kamu diam. Bapak, kamu mau bunuh aku ya? Aku habisi kamu, sampah tak punya mata. Aku suruh kamu lancang kepada Tuan. Aku suruh kamu bicara seenaknya. Keluarga Wijaya kami, kok bisa punya sampah seperti kamu? Tuan Yun, anak durhaka ini tak tahu apa-apa. Sudah lancang kepada Tuan. Ini salah didikanku. Mohon Tuan berbesar hati, maafkan keluarga Wijaya. Semua konsekuensinya saya Wu Xueshan yang akan tanggung sendiri. Tuan, anak saya sejak kecil sudah saya manja. Perilakunya sangat ugal-ugalan. Ini semua salah saya tidak bisa mendidiknya dengan baik. Saya mohon Tuan, mengingat dia masih muda dan belum tahu apa-apa. Maafkan dia untuk kali ini saja. Ayah, apakah ayah sudah gila? Dia, Yuni, itu siapa? Diam. Kalau kau berani bicara setengah kata lagi, akan kuhukum dengan hukum keluarga. Yang harus memaafkannya bukan saya, tapi dia. Tuan. Terima kasih Tuan telah membela saya. Anak durhaka. Cepat pergi sana, sujud minta maaf pada Nona Hartono. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Kalau kau tidak segera pergi sana dan meminta maaf pada Nona Hartono, aku anggap kau bukan anakku lagi. Nona Hartono, tadi saya bicara tanpa berpikir. Maaf. Permintaan maafmu tidak pantas saya terima. Harap kau bisa berperilaku baik. Masalah ini sudah selesai, ayo pergi. Tuan, mohon tunggu. Saya datang ke sini karena sudah tidak punya pilihan lain. Baru berani memohon dengan muka tebal. Tuan yang bijaksana, kediaman Wijaya belakangan ini terus dilanda musibah. Feng Shui berbalik. Anggota keluarga diserang penyakit aneh. Sudah sangat lemah, terutama ibu saya yang sudah lama sakit parah. Banyak dokter sudah menyerah. Sebentar lagi akan meninggal. Saya mohon Tuan, selamatkan kediaman Wijaya. Selamatkan ibu saya. Asalkan Tuan bersedia datang. Kediaman Wijaya bersedia mengerahkan seluruh kekuatan keluarga untuk membangun kembali patung emas keberuntungan untuk Tuan.
membangun kuil dan tempat pemujaan, memberikan persembahan dupa siang dan malam, tidak akan lalai. Urusan duniawi, sudah ada takdirnya. Pelajaran dari kediaman Hartono masih jelas di depan mata. Saya tidak akan campur tangan lagi. Ayah, mengapa ayah bersusah payah memohon padanya? Kalau dia benar-benar punya kemampuan, mengapa dia menghindar dan membuat alasan? Menurutku dia itu. Bangsat! Kalau kau berani bicara satu kata lagi, hari ini aku akan memutus hubungan ayah dan anak denganmu, dan mengusirmu dari kediaman Wijaya. Ayah! Ayah, demi dukun palsu seperti ini. Bahkan tidak menginginkan anak sendiri lagi. Tuan, asalkan Tuan bersedia datang. Saya, Wu Shueisha, bersumpah kepada langit, pasti akan membangun kembali patung emas keberuntungan untuk Tuan. Memberikan persembahan dupa siang dan malam tanpa henti. Saya mohon Tuan, kabulkanlah. Patung emas keberuntungan kediaman Hartono telah hancur. Kultivasi saya rusak, hanya selangkah lagi menuju penerbangan. Jika mendapat persembahan dari kediaman Wijaya, mungkin bisa menutupi kerugian. Mengingat ketulusan dan bakti Anda, dan ketulusan dalam memberikan persembahan, saya akan ikut Anda pergi. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Bapak berkenan hadir adalah keberuntungan terbesar bagi kediaman Wijaya. Aku, Wu Shueishan, bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga untuk melayani Bapak. Tidak akan mengkhianati kebaikan Bapak. Bapak, silakan. Cepat ikut! Membunuh ayahku, menipu kediaman Hartono selama 10 tahun. Yun Yi, berani-beraninya kau pergi begitu saja. Di mana Bapak Yun? 3 kepala keluarga. Kenapa mereka juga mencari penipu Yun Yi ini? Kepada ketiga kepala keluarga, dia dibawa oleh orang kediaman Wijaya. Kita terlambat selangkah. Cepat ke kediaman Wijaya. 3 keluarga besar, ternyata juga sangat menghargainya. Kenapa? Apa kelebihan Yun Yi? Tuan Muda, Ada masalah besar. Rumah leluhur di timur kota ambruk dan runtuh. Sawah subur di luar kota hancur karena banjir. Muatan obat-obatan dari kota provinsi. Kapal dan barangnya tenggelam. Apa? Balasan nasib buruk sampai sejauh ini. Perkataan Bapak. Setiap kata adalah takdir. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan. Tuan Muda, Kakiku tidak bisa digerakkan. perbuatan jahat akan berbalas pada pelakunya. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa melakukan dulu? Ternyata yang dikatakan semuanya benar. Aku salah, aku benar-benar salah. Tuan, Nona Hartono. Silakan duduk di tempat terhormat. Segera bersihkan pavilion Embun untuk ditempati Tuan dan Nona Hartono. Lalu, ambil layar kayu cendana koleksiku, ranjang Giok S milenial, bantal meditasi Giok S, satu persatu dari gudang dan pasang di pavilion Embun. Untuk perabotan lainnya, semua gunakan standar tertinggi. bawahan segera mengatur. Tuan, ini teh ajaib puncak salju milenial. Silakan cicip. Tuan, ini sketsa patung emas keberuntungan. Saya segera perintahkan orang untuk mengawasi pembuatannya. Kuil leluhur juga sudah disiapkan. Seluruh anggota kediaman Wijaya pasti akan sembahyang pagi dan petang dengan dupa yang tak pernah padam. Baik. Tuan, ibunda sudah lama sakit parah. Banyak tabib tak punya cara. Tidak tahu apakah bisa... Waktunya belum tiba. Waktunya. Nanti, saya akan datang sendiri. Baik, semua mengikuti pengaturan Tuan. Tuan telah lelah di perjalanan, silakan istirahat dulu.
Kakak. Siapa? Itu. Orang tadi adalah Tuan Yun. Tidak hanya bisa menyelamatkan ibu, tapi juga bisa membuat keluarga Wijaya melampaui 3 klan lainnya. Bibi, jangan dengarkan omong kosong ayahku. Anak durhaka, kalau kau berani tidak hormat pada Tuan lagi, segera kau kusuruh keluar dari kediaman Wijaya. Tuan ini berwibawa luar biasa. Apalagi kakak selalu bertindak hati-hati. Bisa membuatnya begitu hormat, ucapannya mungkin bukan omong kosong. Kakak, urusan patung emas keberuntungan ini sangat penting. Lebih baik serahkan pada saya untuk mengawasi langsung. Baiklah, adik. Kamu teliti. Dengan kamu yang menanganinya, saya juga tenang. Kalau begitu, saya akan menyuruh orang membawa seteh hujan reda langit cerah koleksiku untuk diberikan kepada Tuan Yun sebagai tanda hormat. Satu persatu jadi gila. Dukun ini memberi kalian ramuan apa sih? Aku akan minta kakek yang memutuskan, supaya kalian tidak menjual kediaman Wijaya. Kakek harus membelaku. Buat masalah lagi? Ayahku dan bibi tertipu oleh seorang bernama Yun Yi, penipu keliling. Orang itu berbuat yang aneh-aneh di kediaman Hartono. Sekarang mau datang ke kediaman Wijaya untuk menipu orang. Aku hanya berkata beberapa patah kata. Ayahku sudah mau mengusirku dari rumah. Bibi bahkan mau memberikan seteh kesayangannya untuk diantarkan ke sana. Orangnya bahkan tidak membuka pintu. Tidak masuk akal. Berani berbuat curang di wilayah kediaman Wijaya. Tuntun jalan. Tuntun jalan. Hari ini katanya hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengobati ibu-ibu bisa diselamatkan. Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Kalau aku tidak datang lagi, kediaman Wijaya bisa habis dijarah oleh penipu. Aku ingin lihat siapa orangnya yang membuatmu begitu merendahkan diri. Ayah, Tuan Yun ini benar-benar orang hebat. Nanti saat bertemu, jangan sampai kita tidak sopan. Cukup. Pengalamanku lebih banyak daripada jalan yang kamu tempuh. Mana mungkin aku perlu diajarimu soal menilai orang. Jual keluar. Tuan Yunyi dan Nona Hua sudah siap. Baik, segera sambut Tuan Yun. Kepala keluarga, utusan dari keluarga Lin, Su, dan Qin sudah tiba. Mereka ada di depan gerbang. Apa? 3 keluarga besar itu ternyata benar-benar datang untuk merebutnya. Mereka harus kita usir. Ayah, tolong tunggu di sini sebentar. Pastikan bersikap hormat dan sopan kepada Tuan Yun. Aku akan segera kembali. Kakek, lihat. Ketiga keluarga ini datang untuk menagih utang darinya. Ayahku malah menganggapnya seperti harta karun. Ikut aku masuk. Akan kulihat seberapa hebat dia. Kukira siapa orang hebatnya, ternyata cuma anak kecil yang masih bau kencur. Pantaskah kau membuat kediaman Wijaya berpusing-pusing untukmu? Kakeo, tolong bicara dengan lebih hormat kepada Tuan Yun. Hua Ting Ting, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau mengatur di kediaman Wijaya. Kau cuma orang bodoh yang dipermainkan oleh penipu. Kau pikir kau siapa? Wentian, kurang ajar kau. Aku kurang ajar? Kalian makan minum gratis di kediaman Wijaya, bertingkah aneh-aneh, masih tidak mau dikomentari? Kalau berani banyak bicara lagi, percaya tidak kalau kubuat kau merangkak keluar? Bocah, bertemu dengan orang yang lebih tua, masih tidak mau bersujud memberi hormat, sama sekali tidak tahu sopan santun. Menyuruhku bersujud padamu? Salam hormat ini. Kau tidak akan sanggup menerimanya. Kurang ajar. Di kota sentral, belum pernah ada yang berani bilang aku, Hujanan, tidak sanggup menerima sebuah salam. Rezekimu tipis, jodohmu dangkal. Memaksakan diri menerima salam yang berat? Ringannya umurmu berkurang, beratnya bisa mati mendadak. Keluarga Wu tidak punya ketulusan dan kepercayaan. Tempat ini lebih baik tidak usah kami tinggali. Kamu siapa? Berkelakuan sombong di depan kediaman Wijaya. Bapak Wijaya. Saya menghormati Bapak sebagai orang yang lebih tua. Memanggil Bapak dengan sebutan terhormat. Jika kediaman Wijaya tidak menyambut, kami akan segera pergi. Tidak akan mengganggu Bapak. Hanya saja tindakan Bapak hari ini. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Hua Ting Ting, kamu siapa? Pergi. Yun Yi. Kediaman Wijaya
bukan tempat yang bisa kamu tinggalkan sesuka hati. Ingin pergi begitu saja. Sudah menikmati begitu banyak fasilitas dari kediaman Wijaya. Semuanya harus dikembalikan. Hitung dengan jelas. Kalau begitu, aku akan berhitung denganmu. Ambil saja benda ini sebagai gantinya. Dari mana benda ini muncul? Hanya ini. Sebuah kantong wewangian usang, Yun Yi. Kamu sungguh menganggap kediaman Wijaya tempat sampah? Makanan untuk anjing di kediaman Wijaya lebih berharga dari ini. Kamu penipu ulung. Kamu terlalu miskin atau merasa kediaman Wijaya mudah ditindas? Minggir. 3 orang. Sungguh tidak beruntung. Bapak Yun Yi telah setuju tinggal di kediaman Wijaya. Ini bahkan memerintahkan saya buru-buru membuat patung emas keberuntungan. Sembahyang siang dan malam. Orang ini, 3 orang, sepertinya tidak bisa dibawa pergi. Wu Shueshan, kamu, si tua ini. Tangan dan kakimu cukup lincah. Tapi Bapak Yun Yi adalah orang seperti apa? Bagaimana mungkin kuil kecil seperti kediaman Wijaya ini bisa dengan mudah menahannya? Buah yang dipaksa dipetik tidak akan manis. Kepala keluarga Wu, jangan-jangan kamu menggunakan cara-cara yang tidak terang, memaksa Bapak untuk tinggal. Ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Wu Shueshan, kamu hanya omong kosong. Bagaimana kami bisa percaya? Hari ini jika kami tidak mendapatkan konfirmasi langsung dari Bapak, kami tidak akan pergi. Kamu minggir untuk apa? Bapak adalah orang yang menepati janji setelah berjanji. Bagaimana mungkin mengingkari? Sungguh penipu yang rakus. Bawa barang rongsokan untuk melunasi utang. Benar-benar menganggap kediaman Wijaya mudah ditindas? Kakek, penipu ulung seperti ini. Masih ngomong panjang lebar dengannya buat apa? Dia hanya mengincar kekayaan kediaman Wijaya. Sekarang ketahuan dan ingin kabur. Yun Yi, aku beritahu kamu, setelah masuk ke pintu kediaman Wijaya, ingin keluar tidak semudah itu. Hari ini aku akan memberitahumu, akibat menyinggung kediaman Wijaya. Perkataanku sampai di sini. Jika kalian bersikeras menahan, tanggung sendiri akibatnya. Mengancam aku apa yang belum pernah kualami para pengawal. Aduh, pinggangku. Kakek. Kakek. Pinggangku. Yun Yi, apa yang kau lakukan pada kakekku? Wu Wentian, jangan memutarbalikan fakta. Justru kakek Wijaya yang tidak menghormati Tuan. Itulah sebabnya hukum alam membalasnya. Jika kalian masih keras kepala, nyawa kalian bisa terancam. Ayo pergi. Berdiri. Kau melukai Wujenan lalu mau pergi. Penjaga, kepung orang yang tidak tahu malu ini. Kepung dia, patahkan kakinya. Aku mau dia berlutut di depanku dan memohon ampun. Pergi! Panggil Wu Shueshan ke sini, biar dia lihat sendiri orang macam apa yang dia undang. Hari ini, di depan semua orang, aku akan membongkar wajah asli dukun palsu ini. Nanti, akan kusiksa sampai kau lebih baik mati. Kau akan tahu di kota sentral siapa yang berkuasa. 3 kepala keluarga. Tuan Yun ini sudah menjadi tamu kehormatan keluarga Wijaya. Saudara-saudara silakan pulang. Wu Shueshan, kau. Kepala keluarga Wu kalian benar-benar beruntung. Keluarga Wu benar-benar mendapat keuntungan. Kalau begitu, Wu tidak akan mengantar jauh. Silakan. Tuan Yun, Tolong. Tuan, keluarga Hartono terjangkit penyakit aneh, sama persis seperti 10 tahun lalu. Anggota keluarga jatuh sakit satu persatu, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Keluarga Hartono ingkar janji, kami tidak tahu berterima kasih. Kami mohon Tuan. Atas nama paman kami, tolong selamatkan keluarga Hartono. Kami benar-benar sadar salah. Tuan, Kami tahu Tuan adalah dewa sejati. Menghina Tuan pasti akan kena kutukan langit. Mohon Tuan berbelas kasih, selamatkan keluarga Hartono. Tolong selamatkan keluarga kami, kediaman Hartono. Tuan Yun, kami yang buta. Kami mohon, lihatlah persahabatan kita di masa lalu. Tolong selamatkan keluarga kami, kediaman Hartono. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu begitu? Bencana yang dicari sendiri tak bisa diselamatkan. Sungguh bodoh sekali.
Saudara Hartono, Tuan sudah jelas mengatakan, tidak akan ikut campur lagi dengan urusan kediaman Hartono. Kamu menangis merengek di sini hanya membuat malu. Tuan Wijaya, Kami mohon, tolong bantu keluarga kami kediaman Hartono. Kumohon, bantu kami minta ampun. Kami mohon. antarkan tamu keluar. Jangan. Tidak. Tuan, kami salah. Keluarga kami kediaman Hartono salah, Tuan. Tolong selamatkan keluarga kami kediaman Hartono. Tolong selamatkan keluarga kami kediaman Hartono. Kediaman Hartono tak mengenal dewa sejati, mencari kehancuran sendiri. Sedangkan keluarga kami, Wijaya, beruntung masih diperhatikan Tuan. Ini adalah takdir. Membuat keluarga Wijaya melesat ke puncak. Kakak, patung emas keberuntungan sudah selesai dibentuk. Bagus, sangat bagus. Anabishita. 3 Tuan pemimpin keluarga, Tuan Yun dan kami sudah tidak berjodoh lagi. Silakan pulang. Tuan pemimpin. Kakek mengerahkan orang mengepung pavilion Embun, mau mengusir Tuan Yun. Apa? Sudah menipu kediaman Hartono selama 10 tahun masih mau datang ke keluarga kami, Wijaya, untuk menipu. Ketahuan masih mau kabur? Tidak semudah itu. Kakek, dia selain bisa pura-pura sakti, bisa apa lagi? Makan minum gratis di kediaman Hartono 10 tahun, benar-benar menganggap diri penting. Kantong wewangian sudah diberikan, kita sudah selesai. Minggir. Selesai, cuma barang rongsokan ini? Serang, hancurkan kedua kakinya. Waktu di kediaman Hartono kamu bisa kabur. Kali ini aku buat kamu berlutut minta ampun. Berhenti. Tampaknya kediaman Wijaya tidak menunjukkan niat baik. Kalau begitu, lebih baik cari orang lain yang lebih ahli. Tuan kita selanjutnya. Ayo pergi. Yunyi, kamu berhenti, kakek. Di mana orangnya? Kemana perginya? Dalam waktu sesingkat ini, kemana dia bisa lari? Cari. Geledah seluruh kediaman Wijaya, gali sedalam-dalamnya, harus kita tangkap mereka. Siapa yang hilang? Di mana Tuan Yun? Tuan Yun, silakan pindah ke keluarga Lin. Keluarga Lin bersedia menyerahkan segala. Tuan Yun, jika Anda datang ke keluarga kami, keluarga Shu, saya pasti menyambut dengan hangat dan memperlakukan Anda sebagai tamu kehormatan. Tuan Yun, keluarga Qin hanya ingin bertemu sekali. Meski mati, tidak menyesal. Jangan teriak lagi. Penipu itu tahu dirinya ketahuan. Sudah lari membawa perempuan itu. Kalian benar-benar menganggapnya penting. Bukankah dia hanya seorang yang oleh kediaman Wijaya dibongkar triknya dan kabur dengan malu dukun jalanan itu? Apa katamu, Tuan sudah pergi? Dasar tidak berguna. Apakah kamu ingin menghancurkan kediaman Wijaya? Bukankah aku sudah berulang kali mengingatkanmu untuk bersikap sopan dan hormat? Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Wen Tian, cepat katakan, kemana Tuan Yun pergi? Kakek, Cukup. Suesan, Xiaoqian, demi orang luar, kau berteriak-teriak pada Wentian. Nah, Yunyi itu, aku hanya menyuruhnya memberi salam penghormatan sebagai yang lebih muda. Dia malah bilang aku tidak beruntung sehingga tidak pantas menerimanya. Pergi, ya sudah pergi. Kediaman Wijaya tidak menyambutnya. Betul, dia sendiri yang tidak tahu diri. Kita sudah baik hati menahannya. Dia tidak hanya tidak berterima kasih, malah mematahkan tongkat kakek. Sangat sombong dan menjengkelkan. Untuk apa menahannya? Aku hajar kau binatang tak tahu diri ini. Wen Tian, kau benar-benar tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya bisa memperburuk keadaan. Kediaman Wijaya memang dasar pondasinya dangkal. Pandangannya picik. Dewa sejati ada di depan mata tapi tak dikenali. Sungguh bodoh. Menyia-nyiakan kesempatan emas ini dengan percuma. Apa kalian semua sudah gila? Yunyi itu menggunakan sumber daya kediaman Wijaya tapi membayar utangnya dengan kantong usang ini. Sungguh makin lama makin lancang. Masa iya aku harus menahannya di sini dan memujanya? Ini adalah kantong ajaib. Konon katanya bisa menumbuhkan daging di tulang, membalikan kehidupan dan kematian. Pasti tidak salah. Ini persis seperti yang dibawa secara pribadi oleh Gubernur Aris. Aku dengar orang bilang, dulu dia terluka parah dan hampir mati. Semua dokter sudah menyerah. Tapi berkat kantong ajaib ini, tidak hanya lukanya sembuh total, dia juga berumur panjang sampai sekarang.
Gubernur Aris berkali-kali mengeluh. Lebih baik melepaskan jabatan gubernur ini daripada melepaskan kantong ajaib ini. Kita harus mendapatkan kantong ajaib ini. Ayah, Kau tidak bisa mengenali orang hebat. tahukah kalian, Tuan Yun sudah setuju mengobati ibu. Tindakan kalian ini memutus. Jalan hidup ibu. Menurutku, kamu benar-benar gila. Penyakit ibumu itu bahkan tabib terbaik di ibu kota. Orang bijak yang hidup menyendiri, semuanya bilang tidak bisa disembuhkan. Dia cuma anak kecil, bisa apa? Kakek benar, dia kabur karena takut ketahuan. Ayah jangan termakan omongannya. Wentian, Ayah, semua orang bilang tidak mungkin, tapi Tuan Yun bilang bisa. Kalian bahkan tidak mau mencobanya. Ini jelas-jelas tidak ingin ibu hidup. keras kepala, bandel. Tidak ada gunanya bicara dengan mereka. Sekarang yang penting cari Tuan Yun dulu. Lihat apakah masih bisa diperbaiki. Ayo kita pergi. Konon katanya Tuan Yun tinggal di Gunung Awan Biru. Kita harus menemukan Tuan Yun. Tuan Wijaya, tunggu sebentar. Tuan Yun sudah pergi, hatinya sudah bulat. Memaksa hanya akan berakibat sebaliknya. Daripada terpaku pada hal yang tak bisa diperbaiki, lebih baik pikirkan cara menutup kerugian ini. Menutup kerugian? Apa maksud kalian bertiga? Tuan Yun tidak bisa dipulangkan, tapi kantong wewangian ini ditinggalkan oleh beliau. Bukan barang sembarangan. Keluarga Lin kami bersedia menukarnya dengan rumah leluhur 3 halaman di sisi barat kota. Ditambah 50 hektar sawah subur yang berdekatan. Keluarga Shu kami bersedia menawarkan 1% saham dari jalur kereta api dari kota sentral ke ibu kota provinsi, ditambah surat berharga senilai $100.000 dari Bank Huitong. Keluarga Qin kami menawarkan tambang emas kecil di Gunung Barat, hak penambangan selama 10 tahun, ditambah sertifikat tanah untuk 3 ruko strategis di kawasan pelabuhan. Kalian semua gila. Barang-barang ini ditukar dengan kantong wewangian lusuh ini? Ayah, tunggu apa lagi? Sebuah rumah leluhur. 1 saham dari jalur kereta api, ditambah tambang emas. Ini cukup untuk menghidupi kediaman Wijaya selama 3 keturunan. Ayah, cepat terima tawaran mereka. Benda ini adalah peninggalan Tuan Yun. Maknanya sangat luar biasa. Jika aku Wu menyerahkan benda ini, Bodoh, Sueshan, sadarlah. Dengan rumah leluhur keluarga Lin, kita akan berakar di sisi barat kota. Dengan saham kereta api keluarga Shu, sama seperti memeluk ayam yang bertelur emas. Tambang emas, keluarga Qin. Itu benar-benar aset yang sangat berharga. Dari ketiga hal ini cukup 1 saja, maka kediaman Wijaya akan benar-benar bangkit. Kepala keluarga Wu, Tuan sudah pergi. Niatnya sulit ditebak. Lebih baik ditukar dengan sesuatu yang bisa membuat kediaman Wijaya berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Barulah ini bertanggung jawab pada keluarga. Kepala keluarga Wu, jika Anda khawatir nanti Tuan bertanya, Anda bisa bilang kami yang memaksa. Anda terpaksa melakukannya. Demi keluarga, sedikit nama buruk. Apa artinya? Wu Xueshan, cepat berikan keputusanmu. Setuju kita segera transaksi. Tidak setuju kami segera pergi. Tapi nanti, kalau kamu mau menukar benda ini dengan syarat tadi, jangan harap. baik. Karena ketiganya sudah berkata demikian, jika aku Wu masih menolak. Bukankah itu tidak tahu diri? Kantong rohani bisa kuberikan. Kakak, pikirkan sekali gigi. Seraka disalami lagu. Ini satu-satunya peninggalan Tuan Yun. Di dalamnya mungkin terkandung kesempatan yang tak terbayangkan. Bagaimana bisa demi harta benda dengan mudah dilepaskan? Adik, kesempatan bangkitnya kediaman Wijaya ada di depan mata. Apalagi yang kau mau? Ayah, cepat berikan pada mereka. Xiaoqian, jangan berbuat nakal. Sueshanlah kepala keluarganya. Sueshan, cepat. Tapi kantong spiritual ini harus dibagi rata menjadi 4 bagian. Kediaman Wijaya menyimpan 1 bagian. 3 bagian lainnya. Kalian masing-masing mendapatkan 1. Sumber daya yang dijanjikan tadi. Tidak boleh kurang 1 pun. Tapi, Baiklah, seperti yang kau katakan. cepat segera. Aku kira ini barang bagus. Ternyata hanya debu usang. Kalian bertiga transaksi selesai. Jangan sampai menyesal. Katak dalam tempurung. Bagaimana bisa tahu cita-cita angsa? Ini adalah dupa ajaib Fan Hun Xianxiang. Memiliki kemampuan untuk merebut keajaiban alam. Sayangnya, mutiara terlempar ke tempat yang salah. Jatuh ke tangan orang yang hanya mengenal emas dan perak. Orang bodoh. Sungguh menyia-nyiakan anugerah alam.
Kepala Kediaman Wijaya, hari ini demi barang-barang duniawi ini, meninggalkan tangga menuju langit yang sebenarnya. Suatu hari nanti jika menyesal, mungkin sudah terlambat untuk menyesal. Saya pamit. Kepala Kediaman Wijaya. Kalian di Kediaman Wijaya teruslah bermimpi sambil menjaga gunung emas. Kesempatan ajaib yang melawan takdir seperti ini, Kediaman Wijaya ini tidak layak memilikinya. Saya pamit. Menghidupkan kembali orang mati, membuat tulang putih berubah menjadi daging. Hanya tipu muslihat. Mungkinkah? Aku yang salah. Aku salah. Kakak, keadaan sudah seperti ini. Lebih baik sisa abu dupa ini dibawa ke kamar ibu. Apakah memiliki kemampuan merebut keajaiban alam? Coba dan aja maka akan tahu. Apa itu dupa Van Hun? Dibesar-besarkan hingga luar biasa. Menurutku ini hanya tipuan. Lebih baik gunakan obat yang diresepkan oleh ahli itu. Obat ini dapat memperkuat dasar dan menumbuhkan energi. Tunggu dulu. Wentian, bagaimana jika obat ini bertentangan dengan dupa itu? Ayah, sekarang sudah waktunya seperti apa? Anda masih percaya hal-hal yang tidak nyata? Wentian 3 keluarga besar menggunakan emas dan perak asli untuk menukar kantong dupa. Masa hanya bubuk biasa? Pasti memiliki efek ajaib yang langka. Bu, kamu sudah bangun. Dokter, cepat panggil dokter untuk memeriksa. Ini benar-benar keajaiban. Denyut nadi ibu-bu sudah jauh lebih stabil. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jangan-jangan Yunyi itu memang punya cara. Kakek, jangan terpengaruh oleh mereka. Kan jelas-jelas aku yang memberi nenek minum obat. Obat itu yang bekerja. Bubuk receh itu buat apa? Perkataan Wentian juga ada benarnya. Bu, Dokter, cepat periksa. di dalam tubuh ibu, penyakitnya belum sepenuhnya mereda, barusan hanya membaik sesaat. Pasti karena bubuk dupa Van Hun Siang itu jumlahnya kurang. Kenapa aku harus serakah dengan sedikit sumber daya itu? Lalu membaginya rata, aku yang menyakiti ibu. Kakak, untuk saat ini, kita hanya bisa memohon pada Tuan Yun. Hanya dia yang bisa menyelamatkan ibu. Aku yang pergi. Bagaimanapun juga aku harus meminta maaf pada Tuan. Memohon dia bertindak lagi. Mungkin dupa itu memang berguna. Kalau bisa menyadarkan ibumu, aku bersedia meminta maaf pada Yunyi itu. Kalian semua gila. Kan jelas-jelas obatku yang bekerja. Kalian malah mau cari dukun itu? Aku tidak izinkan. Anak durhaka. Diam. Wentian, sampai kapan kamu akan terus membabi buta? Baik. Mau pergi semua ya? Aku juga ikut. Aku mau lihat Yunyi itu bisa main apa lagi. Gubernur, bagaimana Anda bisa berada di sini, Tuan? Bahkan membersihkan halaman sendiri? Tuan, Anda akhirnya kembali. Saya sudah lama menunggu Anda di sini. Bangunlah. 10 tahun yang lalu saya sudah bilang, Anda sudah bukan budak lagi, tidak perlu memberi hormat sebesar ini. Apalagi menunggu sia-sia di sini. Dulu jika bukan karena Tuan yang menolong, saya sudah lama menjadi tanah. Kebaikan menyelamatkan nyawa sulit dibalas seumur hidup. Gubernur Aris pernah bersumpah, selama saya masih bernapas, saya akan melayani Anda seumur hidup. Menjadi budak Anda seumur hidup. Ambil. Tuan, benda spiritual ini terlalu berharga. Gubernur Aris itu sama sekali tidak boleh menerimanya. Jika orang luar tahu benda ini ada di tangan saya, akan menimbulkan keributan yang tidak perlu, membuat masalah untuk Anda. Karena Anda ingin melayani saya seumur hidup, maka hiduplah lebih lama.
Diberikan, terima saja. Terima kasih, Tuan. Tuan selalu seperti ini, kelihatannya menolak orang dari jauh, tapi sebenarnya hatinya lebih lembut dari siapapun. Tuan, ada orang datang dari luar. Dengar suaranya jumlahnya cukup banyak. Saya tuh akan siapkan teh. Hanya badut yang melompat-lompat. Tidak perlu dihiraukan. Xueshan, Bapak, lebih baik kita pulang dan merencanakan dengan matang. Tempat ini begitu sederhana dan susah. Lalu Yun Yi itu benar-benar layak untuk kediaman Wijaya. Kita mengerahkan banyak tenaga. Aku, Wujanan telah menjalani hidup yang penuh gejolak. Masa harus meminta bantuan pada seorang anak muda? Bapak, penyakit ibu baru mulai membaik berkat Abu Dupa Tuan Yun. Sedikit membaik, 3 keluarga besar itu sangat cerdik. Kalau bukan karena memang ada buktinya, mana mungkin mereka mau menukarnya dengan uang sungguhan. Kami mohon Tuan bersedia turun gunung dan memberi petunjuk. Selamatkan keluarga kami dari kesulitan. Kami bersedia mengerahkan seluruh kemampuan kami. Untuk melayani Tuan, kami akan mengikuti perintah Tuan. 3 keluarga besar itu, mereka benar-benar datang meminta tolong pada anak itu. Ketiga keluarga ini semakin lama semakin mundur. Bisa-bisanya datang meminta pada seorang penipu. Kalau kabar ini tersebar, wajah kalangan atas kota sentral akan habis dipermalukan oleh mereka. 3 keluarga besar tadi di kediaman Wijaya, kami masih berkata bahwa Tuan sudah bulat tekadnya. Sekarang malah datang sendiri untuk menjilat, benar-benar tebal muka. Tuan Yun, Wu Xueshan gagal mendidik anaknya, hingga menyinggung Tuan. Saya tahu dosanya layak mati. Mohon Tuan pertimbangkan ibu saya yang sakit parah dan kritis, berilah kediaman Wijaya saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ujian sungguh percaya pada Tuan. Mohon Tuan berbelas kasih, ulurkan lagi tangan suci Tuan. Kepala keluarga Wu sekarang baru tahu menyesal. Sayangnya sudah terlambat. Kalau kepala keluarga Wu sejak awal buta, mengapa sekarang masih berpura-pura di sini, mengganggu ketenangan Tuan? Keluarga Wumu sendiri yang menutup jalanmu. Jangan mengganggu pandangan di sini. Tuan Yun, Xueshan bersedia mewakili keluarga Wu menunggu di sini terus, sampai Tuan memaafkan. Gila, semuanya gila. Orang-orang yang sombong ini secara kolektif percaya pada seorang penipu. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Bodohnya seperti babi. Tipuan sederhana seperti ini saja tidak bisa melihat. Pak Yun, keluarga Hartono sudah menyadari kesalahannya. Keluarga Hartono tidak tahu balas budi, tidak mengenal dewa yang sebenarnya. Tolong pertimbangkan atas nama paman saya. Tolong selamatkan keluarga Hartono. David Hartono, kamu kenapa? Bisa jadi seperti setan begini? Wu Wentian, berani-beraninya kamu bertanya. Semua karena kamu. Apa yang kamu omongin? Sebenarnya masa 10 tahun sudah lewat. Keluarga Hartono akan mendapat pengakuan dari Pak. Keluarga Hartono akan benar-benar sukses besar. Semua gara-gara kamu, yang terus mendesak di pesta ulang tahun, mencemooh dan mengejek. Ayahku baru menghancurkan patung emas keberuntungan, Pak. Keluarga Hartonoku baru mengalami musibah ini. Aku menyeret tubuhku yang sakit dan cacat ini, pergi ke kediaman Wijaya untuk bersujud memohon. Tapi kamu, pintu gerbang tertutup rapat, pura-pura tidak melihat. Sia-sia dulu aku begitu membantumu. Bahkan menganggapmu sahabat karibku. Setelah kamu memanfaatkanku, langsung menendangku pergi. Membuatku jadi seperti makhluk setengah manusia, setengah setan ini. David Hartono, kurasa kamu sakit sampai linglung. Mulai ngomong ngawur. Yun Yi itu cuma dukun palsu. Itu semua omong kosong yang dia karang, untuk menipu kalian. Janganlah kalian menimpakan masalah yang kalian buat sendiri ke kepalaku. Alasan aku tidak membantu keluarga Hartono itu, karena si Jalang Huo Ting Ting itu tidak tahu diri. Kamu masih tidak percaya? Wu Wentian, kamu akan dapat balasannya.
Keluarga Wijayamu akan menyusul keluarga Hartonoku. Kok pintunya terbuka sendiri? Nasib kediaman Hartono sudah tidak ada hubungannya denganku. David Hartono, pergi. Bapak Yun, kuharap Bapak melihat hubungan dengan paman saya atas dasar persembahan dupa yang tak terputus selama 10 tahun ini. Tolong selamatkan keluarga Hartono kami. Warisan keluarga Hartono yang berusia ratusan tahun tidak boleh terputus di generasi saya ini. Ting-ting, kamu juga memiliki darah keluarga Hartono. Paman menyuruhmu dulu bertunangan dengan Bapak. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan keluarga Hartono, bukan untuk membuatmu sekarang. Hanya dia melihat keluarga Hartono punah. Apakah kamu mau menjadi orang yang mengkhianati darahmu sendiri dan hanya jadi penonton yang tak acuh? Bapak, saya ingin keluar sebentar. Membicarakan ini dengan jelas dengannya. Kalau mau pergi, pergilah. Urusanmu kamu sendiri yang putuskan. Ting-ting. Sudah kuduga, kita sedara. Kamu pasti tidak akan tinggal diam. Cepat, mohon kepada Bapak, agar beliau berbelas kasihan dan menyelamatkan keluarga Hartono kami. David Hartono, sampai saat ini, kamu masih menyalahkan orang lain, tidak pernah menyalahkan dirimu sendiri. Ting-ting, waktu itu aku dibutakan oleh Wu Wentian. Tak usah dijelaskan lagi. Saat paman kedua merobek perjanjian pertunangan, kamu di samping terus menghasut. Saat patung itu dihancurkan, kau malah bersorak gembira. Sekarang balasannya datang. Kamu malah jadi yang paling tidak bersalah. Aku salah. Ini salahku. Bukan karena kamu tahu salah, tapi karena kamu takut. Ting-ting Hartono, dasar pengkhianat, bangsat. Keluarga Hartono membesarkan dan mendidikmu, memberimu kehidupan mewah. Beginikah caramu membalas keluarga Hartono? Kamu mau melihat seluruh keluarga Hartono mati, baru kamu rela? Kamu tidak merasa bersalah pada ayahmu yang telah meninggal. Sejak aku melangkah keluar dari pintu keluarga Hartono, hubunganku dengan keluarga Hartono sudah putus sama sekali. Sedangkan untuk kalian semua, Bapak hari ini tidak menerima tamu. Silakan pulang. Mau pergi Ting-ting Hartono? Kamu benar-benar sudah dibius oleh dukun ini. Sampai mabuk kepayang. Aku mau masuk dan lihat. Hari ini dia mau main apa lagi? Tuan, lepaskan. Mimpi. Yunyi, kamu harus menolongku. Ini. Apa-apaan ini? Yunyi, buka pintu. Kenapa kamu tidak mau menemui aku, membunuh ayahku? Menghancurkan bisnis keluarga Hartono. Sekarang kamu mau membunuhku juga. Yunyi, kamu tega tidak menolong. Kamu memang orang yang kejam dan tak berperasaan. Munafik, kamu pembunuh. David Hartono, diam kau. Jangan fitnah, Tuan. Fitan? Dimanapun dia pergi, keluarga hancur. Dia sama sekali bukan ahli sihir. Dia adalah iblis. Dia menghisap habis keberuntungan keluarga Hartono. Ini. Ini, Ini adalah petir yang turun dari langit. Ini adalah hukuman dari langit. Tuan Yun, mohon tenang. Kami sama sekali tidak bermaksud menyinggung. 3 keluarga besar yang biasanya begitu angkuh, sekarang malah seperti ini. Mungkinkah Yunyi benar-benar memiliki cara yang luar biasa? Semua ini adalah cara-cara dewa. Keluarga Wijaya kami sebenarnya telah melakukan apa sebelumnya? Semuanya mohon pulang saja. Tuan hari ini tidak menerima tamu. Jika masih memaksa, khawatirnya malah membawa bencana bagi diri sendiri. Nona Hartono, mohon sampaikan sekali lagi. Keluarga Lin kami bersedia membayar harga apapun, hanya ingin bertemu Tuan. Nona Hartono. Keluarga Syu kami juga hanya ingin bertemu Tuan sekali. Kami sungguh-sungguh ingin bertemu. Mohon Tuan beri kesempatan. Tuan sudah bulat tekadnya. Semuanya mohon pulang.
Nona Hartono. Bukankah kediaman Hartono juga banyak berhutang budi pada Tuan? Mengapa kamu bisa tetap di sisi Tuan? Kenapa kamu bisa tetap di sisi Tuan? Aku bisa tetap di sisi Tuan, karena aku percaya padanya, menghormatinya, tidak pernah goyah. Adik, kamu benar-benar percaya omong kosongnya. Menghormatinya? Sungguh lucu. Janji pernikahanmu dengannya sudah lama disobek sendiri oleh pamanmu. Kamu masih saja nempel terus di sisinya, seperti pelayan tanpa nama dan status. Di mana martabatmu sebagai putri sulung kediaman Hartono? Apa kamu sampai segitunya butuh pria? Wentian kamu. Sial. Kenapa aku tidak bisa bicara? Wentian, Kamu kenapa? Tuan menyukai ketenangan? Tidak tahan ada yang berisik di sini. Hamba diperintahkan untuk mengeluarkan kalian semua dari sini. Benda tua macam apa kamu ini? Berani-beraninya mengaturku. anak durhaka. Apa kamu ingin menghancurkan keluarga Wijaya kita? Cepat berlutut. Gubernur. Gubernur, kenapa Yang Mulia menyebut diri hamba? Gubernur ternyata adalah pelayan Tuan Yun. Gubernur, Pak Gubernur, bagaimana mungkin kau... Gubernur, bagaimana mungkin dia adalah budak Yun Yi? Tidak mungkin. Orang tua ini pasti juga tertipu. Apa sebenarnya keuntungan yang Yun Yi berikan kepada mereka? Tuan tidak suka keributan. Semuanya. Silakan pulang. salah. Semuanya salah. Pak Gubernur mohon bicarakan yang baik tentang saya di hadapan Tuan. Saya Wu Shueshan, bersedia menyerahkan seluruh harta keluarga. Mohon Tuan berikan lagi kesempatan kepada kediaman Wijaya. Niat Tuan. Mana boleh kau terus-menerus menduga. Silakan pulang. Kesempatan sudah hilang, memaksa tidak ada gunanya. Menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar ini. Saya yang buta. Saya yang tidak bisa mendidik anak. Menyinggung Tuan. Tidak hanya menghancurkan masa depan kediaman Wijaya, tapi juga memutuskan jalan hidup ibuku. Kenapa semua harus menjilat dukun itu? Saya tidak terima. Tuan Yun. Ucien tahu suaranya kecil tidak didengar. Kediaman Wijaya berdosa berat. Tidak meminta maaf dari Tuan. Hari ini saya keluar dari kediaman Wijaya. Meninggalkan segalanya. Relawan melayani di samping Tuan. Sebagai budak atau pelayan. Tidak ada niat lain. Perkataan Wucian ini, langit dan bumi menjadi saksi. Bukan untuk membela kediaman Wijaya. Hanya mengagumi karakter Tuan. Relawan mengikuti. Mohon Tuan kabulkan. Gila, kalian semua gila. Menjadi budak. Nona Wijaya. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Saya tahu. Gubernur rela menjadi budak untuk melayani Tuan. Nona Hartono membatalkan pertunangannya dengan Tuan. Seharusnya juga dengan status sebagai pelayan tetap di sisi Tuan. Saya Wucian dengan sukarela menjadi budak. Xiaoqian, apa kamu gila? Menjadi budak dan pelayan. Lalu di mana harga diri keluarga Wijaya? Harga diri? Ayah, lihatlah nasib keluarga Hartono. Mana yang lebih penting? Harga diri atau kelangsungan hidup keluarga Wijaya kita? Keluarga Wijaya mulai kacau dari dalam. Putri sulung keluarga Wijaya ini ternyata cukup berani. Kalau mau menunjukkan kesetiaan, cepatlah. Jangan ganggu Tuan di sini. Tuan Yun, Yang Mulia Gubernur, Nona Hartono, keluarga Wijaya telah menyiapkan patung emas keberuntungan untuk Tuan. Ketulusan kami dalam mempersembahkannya dapat dibuktikan oleh langit dan bumi. Saya, Wucian, dengan sukarela menjadi budak dan pelayan untuk melayani Tuan. Mohon Tuan beri keluarga Wijaya jalan hidup. Tuan, meski keluarga Wijaya pernah bersalah, tapi tekad Nona Wu saat ini terlihat cukup tulus. Apakah kamu tahu?
Di sisi Tuan, tidak ada tempat untuk orang yang tidak berguna, apalagi orang yang tidak teguh hati. Tindakanmu seperti ini untuk keluarga Wijaya. Atau untuk dirimu sendiri. Awalnya untuk keluarga Wijaya. Tapi jika bisa tetap di sisi Tuan mendengar ajarannya, itu adalah keberuntungan terbesar dalam hidup saya, Wucian. Tuan, keluarga Wijaya tahu salah. Keluarga Wijaya bersedia menyerahkan seluruh aset keluarga. Mulai sekarang, segala sesuatu milik keluarga Wijaya menjadi milik Tuan. Hanya mohon belas kasihan Tuan. Selamatkan keluarga Wijaya, selamatkan ibu saya. Ayah, kau mau menyerahkan kediaman Wijaya kepada dukun palsu itu? Berdasarkan apa? Anak durhaka. Kau masih belum sadar kesalahanmu? Jangan-jangan karena kau terus-terusan menyinggung Tuan, kediaman Wijaya. Bisa seperti sekarang ini? Aku yang menyinggung dia? Jelas-jelas dialah yang membuat kediaman Wijaya kehilangan muka. Ayah, saat aku dan kakek dipermalukan di depan umum olehnya, kau tidak hanya tidak membela kami, sekarang kau malah mau menyerahkan warisan leluhur kepada orang lain. Berdasarkan apa? Akulah calon kepala keluarga Wijaya di masa depan. Kau tidak punya hak untuk memberikannya kepada dukun palsu ini. Wentian, cepat diam. Minta maaf pada Tuan. Kau menyuruhku minta maaf, Bibi. Kurasa kau juga sudah gila. Kalian semua satu persatu sudah gila. Sebenarnya kalian dihipnotis pakai apa olehnya? Anak durhaka. Mana boleh kau menghina Tuan lagi? Cepat berlutut. Ayah, hari ini aku tidak akan membiarkanmu menyerahkan kediaman Wijaya milikku kepada orang lain. Kakek juga tidak akan mengizinkannya. Lupakan saja niatmu itu. Yun Yi, keluarlah kau. Bunuh saja aku kalau kau berani. Kalau mau kediaman Wijaya, kecuali kau menginjak mayatku dulu. Bangsat. Kediaman Wijayaku belum giliranmu untuk memutuskan. Kakek. Tuan Yun, ini karena hamba sudah tua dan mata kabur, tidak mengenali dewa sejati, membiarkan cucu durhaka ini menyinggung Tuan. Harap Tuan berbelas kasih menerima kediaman Wijaya kami. Hamba memohon maaf pada Tuan. Aku minta maaf padamu. Patung emas keberuntungan di kediaman Hartono telah hancur, membuat garis keturunan mereka terputus. Hal itu menghalangi jalanku menuju pencerahan, hanya selangkah lagi. Jika keluarga Wijaya bersungguh-sungguh mempersembahkan sesaji, mungkin bisa mengimbangi kerugian itu dan menerobos hambatan. Apalagi, keluarga Wijaya sudah menyiapkan patung emas. Persilakan dia masuk. Nona Wijaya, Tuan mempersilakan Anda masuk. Terima kasih kamu, Tuan. Terima kasih dah gubernur. Wucian. Wucian memberi hormat pada Tuan Yun. Apa yang baru kau katakan di luar tadi? Bersedia menjadi budak dan melayaniku. Wucian berkata dengan tulus. Sungguh-sungguh rela menjadi budak dan pelayan untuk melayani Tuan. Kau sungguh-sungguh rela melepaskan statusmu sebagai Nona Wijaya, dari sekarang akan selalu patuh, siap menerima perintah, dan tak akan menyesal. Bisa tinggal di samping Tuan, mendengarkan ajaran Tuan, adalah keberuntungan yang kudapat dari beberapa kehidupan. Segala hal yang terjadi di masa lalu, keluarga Wijaya telah banyak menyinggung Tuan. Wucian bersedia dengan tubuh ini menebus dosa keluarga Wijaya. Bangunlah. Tuntun jalan. Tuan, apakah Tuan menyetujuinya? Pak. Pada akhirnya,
Tetap saja kediaman Wijaya yang lebih dulu mendapat kesempatan. Nona dari keluarga Wijaya ini ternyata cukup berani. Akhirnya tetap terlambat selangkah. Pak bersedia datang ke sini. Adalah kehormatan terbesar bagi keluarga Wijaya. Mulai sekarang, keluarga Wijaya akan mengabdikan seluruh kekuatan klan untuk melayani. Hormat pada Tuan Yun. Hormat pada Tuan Yun. Kalian bertiga sudah berkali-kali memohon bertemu. Bisa dibilang cukup menunjukkan ketulusan. Aku akan memberikan kalian sebuah kesempatan. Gubernur Aris. Benda ini adalah pemberian Tuan. Di dalamnya terkandung efek membersihkan hati dan menghilangkan rintangan. Harap kalian bertiga ingat baik-baik, perbanyaklah perbuatan baik, perluaslah jalinan karma baik, kumpulkanlah pahala. Kemalangan keluarga pasti bisa berangsur-angsur terhapus. Terima kasih atas pemberian Tuan. Terima kasih atas pemberian Tuan. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakan bimbingan Tuan. Kami pasti tidak akan menyia-nyiakan bimbingan Tuan. Ayo pergi. Pak, silakan. Keluarga Wijaya ini malang jadi mujur. Siapa sangka ternyata mengandalkan anak perempuan yang rela menjadi budak untuk mendapatkan kesempatan ini. Sudahlah. Dengan benda spiritual pemberian Tuan ini, cepatlah pulang untuk menghilangkan kemalangan. Ayo. Bapak, perjalanannya melelahkan ya. Mau istirahat sebentar dulu. Tidak perlu, tuntun jalan. Baik, Bapak silakan ikut saya. Bapak, ibu saya... Nyawanya hampir putus. Jiwanya hampir tercerai-berai. Bukan tabib biasa yang bisa menyembuhkan. Bapak, saya mohon, tolong selamatkan ibu saya. Bagaimanapun caranya. Kediaman Wijaya bersedia membayar harga berapapun. Bapak Yun, sebelumnya, kediaman Wijaya banyak bersalah pada Anda. Asal Anda bisa menyadarkannya, tulang tua ini siap melakukan apapun. Bapak, saya mohon belas kasihan Anda. Untuk menyadarkannya, hanya bisa dengan melawan takdir. Ritual peminjam nyawa. Meminjam dari langit. Nyawa. Siklus langit. Ada pinjam, ada kembalikan. Mengambil nyawa. Perlu bayar harga yang setara. Harga apa yang diperlukan? Harta karun langka? Keluarkan. Seluruh kekayaan kediaman Wijaya pun kami rela. Barang duniawi mana bisa menggoyahkan langit? Butuh darah kerabat dekat sebagai penuntun untuk mengisi kekosongannya. Membutuhkan energi kehidupan dari kerabat sedara sebagai perantara untuk dimengus sama kekosongannya. Energi kehidupan kerabat sedara sebagai perantara. Ini... Yuni, sudah kuduga kau punya niat jahat. Apa itu ritual peminjam nyawa? Apa itu energi kehidupan sebagai perantara? Kau cuma ingin mengendalikan kediaman Wijaya, mengisap darah keluarga Wijaya sampai kering. Wentian, jangan bicara sembarangan. Perkataan Tuan, setiap kata adalah kebenaran. Cepat diam. Jangan lagi menentang Tuan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Kalau tidak percaya, ya sudah. Tuan mohon tunggu. Anak durhaka ini bodoh, tidak bisa menjaga mulutnya. Ini pasti bukan maksud keluarga Wijaya. Ayah, dia itu penipu. Dia tidak bisa menyelamatkan nenek. Bangsat. Aku suruh kau diam. Ayah. Kau memukulku demi dia? Kau ini tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Cuma merusak segalanya, sampah. Aku Ajarin kau sombong. ajarin kau tidak punya sopan santun. Aku... Bunuh anak durhaka ini. Aku, Wu Shueshan, pintar seumur hidup. Kok bisa punya anak bodoh seperti kamu? Tuan, anak durhaka ini tidak berguna. Mulai hari ini, dia bukan lagi penerus kediaman Wijaya. Xiaoqian. Mulai hari ini, kediaman Wijaya akan kuserahkan padamu. Harap kamu memimpin kediaman Wijaya untuk melayani Tuan dengan baik. Jangan sampai mengulangi nasib kediaman Hartono. Tuan, aku Wu Shueshan.
bersedia memberikan seluruh energi kehidupanku. Mohon Tuan, selamatkan ibuku. Tolong, Tuan. Tolong selamatkan ibuku. Kalian semua gila. Dia sedang mempermainkan kalian. Cucu durhaka. Mungkinkah Tuan begitu baik hati? Petir hari itu memang untukmu. Dia memang bisa mengendalikan ilmu hitam. Kediaman Hartono runtuh. Lalu dia mendatangi kediaman Wijaya dan mengisap habis kediaman Wijaya. Percaya atau tidak, terserah padamu. Menyelamatkan atau tidak, terserah padaku. Kakek. Pertama, dia membuat bibi kecilku menjadi pelayan di sisinya. Sekarang dia mengincar nyawa ayahku. Langkah selanjutnya, kita akan menjadi kediaman Hartono kedua. Bodoh sekali. Tuan, sebelumnya aku buta. Sekarang aku tersadar. Aku bersedia memimpin seluruh anggota kediaman Wijaya untuk mengangkat Tuan sebagai Tuan kami. Xiao Qian, karena Tuan mengakuimu, mulai hari ini kaulah kepala keluarga kediaman Wijaya. Ujian tidak akan mengecewakan kepercayaan ayah dan Tuan. Wah, mengangkat Tuan sebagai Tuan ya. Kalian tunggu saja ikut dukun ini. Sampai keluarga hancur berantakan. Hanya meminjam sumber kehidupanmu bukan mengambil nyawamu. Wu Sueshan, tutup matamu, fokuskan pikiranmu. Dengan sumber kehidupanmu sebagai penuntun, untuk nenek tua, perpanjang 10 tahun lagi. Hari ini, berkat Tuan yang tidak meninggalkanku, menyelamatkan ibuku, dan melindungi kediaman Wijaya. Mulai hari ini, seluruh anggota kediaman Wijaya mengangkat Tuan Yunyi sebagai Tuan kami. Setiap anggota kediaman Wijaya yang bertemu Tuan, tidak boleh sedikit pun lengah. Jika melanggar, akan diusir dari keluarga. Patuh pada perintah kepala keluarga. Kepala keluarga kediaman Wijaya saat ini, bersama seluruh anggota keluarga, menghadap Paduka. Hormat pada Paduka. Malam ini pukul 11 malam energi kegelapan akan menyerang kediaman Wijaya lagi. Jimat ini bisa melindungi kalian. Setelah malam tiba, jangan keluar kamar setengah langkah pun, kalau tidak energi kegelapan akan masuk ke tubuh, paling ringan, hilang akal sehat paling berat. Nyawa taruhannya. Seluruh keluarga Wijaya akan patuh pada perintah tidak akan melanggar. Cuma cari sensasi. Wentian, malam ini kamu harus tinggal di rumah, jangan pergi kemana-mana. Oke. Ini bukan main-main. Kamu tidak boleh bertindak semaumu lagi, kalau tidak, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Aku janji tidak akan keluar, sudah kan? Energi kegelapan apa? Menurutku ini cuma ulah dukun Yunyi itu. Wu Wentian, buka pintu, tolong aku, dia mau membunuhku. Ilusi ini terlalu palsu. Yunyi, kalau kamu pikir dengan cara begini bisa mengendalikan keluarga Wijaya, membuatku tunduk padamu mimpi. Kamu suruh aku jangan keluar,
maka aku justru akan melakukan sebaliknya. Cara-caramu cuma segitu saja. Aku tahu saja. Itu Yunyi, si penipu itu. Bermain sulap. Yunyi, tipu muslihatmu sudah terbongkar. Energi kegelapan apa? Omong kosong. Kalau berani keluar, biar aku lihat kemampuanmu. Wu Wentian, tolong aku, Tuan. Tuan, dia seperti berubah menjadi orang lain. Dia ingin membunuhku. Masih lagi? Yunyi, kamu tidak bisa membuat ilusi yang lebih segar? Dia sangat ingin menempel pada si penipu itu. Bagaimana mungkin dia datang memohon padaku? Bohong saja. Dia benar-benar datang. Benar-benar datang. Tolong aku. Yunyi, hanya segini kemampuanmu? Bahkan menyuruh Huo Tingting berpura-pura hantu untuk menakutiku. Siapa? Semua ini ilusi. Semua ini ilusi. Yunyi. Aku salah. Yunyi, cepat selamatkan aku. Cepat selamatkan aku, Yunyi. Yunyi. Ternyata ini semua benar. Ini semua salahku. Aku salah paham terhadap Tuan. Tuan Yun, aku berkali-kali menentang Tuan, meragukan Tuan. Pantas dihukum mati. Tadi malam, aku pergi keluar tanpa izin, hampir kehilangan nyawa. Berkat jimat dari Tuan, baru bisa menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang dan seterusnya, Wentian terhadap Tuan tidak akan punya niat lain, hanya mengikuti perintah Tuan. Mohon Tuan, maafkan kebodohan dan kesombonganku di masa lalu. Karena sudah tahu salah, maka bangunlah. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuan. Kediaman Wijaya takkan pernah melupakannya. Kebesaran hati Tuan sungguh mengagumkan. Namun kesulitan kediaman Wijaya belum benar-benar teratasi. Tuan, maksud Tuan adalah... Energi kegelapan kemarin hanyalah gejala di permukaan. Sedangkan akar masalah yang sesungguhnya sudah lama meresap ke dalam darah dan nasib kediaman Wijaya. Akar masalahnya? Ini adalah akumulasi keburukan turun-temurun dan bencana nasib yang dipicu oleh penyimpangan dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak diberantas sampai ke akarnya, yang ringan, keluarga akan merosot. Yang berat, garis keturunan akan terputus. Tuan, kami mohon, selamatkanlah kediaman Wijaya. Kediaman Wijaya bersedia membayar segala harga. Cara-cara biasa sudah tidak berguna. Hanya dengan mengubah garis takdir, memutarbalikkan nasib kemerosotan kediaman Wijaya secara paksa, dan membangun kembali fondasi keberuntungannya. Dan saat ini, energi sial dari bencana nasib ini sedang bersarang di tubuh Nenek Wijaya. Beliau lama sakit tak kunjung sembuh. Akar penyebabnya ada di sini. Di tubuh ibuku. Aku harus segera bertindak mengusir energi sial dari tubuh nenek. Dan mengambil kesempatan ini untuk mengubah garis takdir bagi kediaman Wijaya. Proses ini sangat berbahaya, akan memicu balasan dari langit dan bumi. Kalian semua harus siap.
Silakan, Tuan bertindak. Seluruh anggota kediaman Wijaya siap mendengar perintah Tuan. Meskipun dampaknya sebesar apapun, kediaman Wijaya pasti bisa menanggungnya. Silakan Tuan berpindah tempat. Kelangsungan hidup keluarga kami sepenuhnya berada di tangan Tuan. Ayo pergi. Kalian semua mundur. Langit dan bumi tak terbatas, semua energi kembali ke asal. Perintah. Takdir ditentukan oleh diri sendiri, penampilan lahir dari hati, aliran energi nasib berputar. Hari ini semuanya berubah. Energi nasib kediaman Wijaya, dengarkan perintahku, mengubah garis takdir, berhasil. Aku. Apa aku sudah tidur lama? Ibu, kau sudah bangun. Istri, kau sudah bangun. Terima kasih Tuan atas anugerah kehidupan baru ini. Terima kasih Tuan untuk kediaman Wijaya kami mengubah garis takdir. Menyelamatkan istriku, aku, Wujanan, bersumpah. Kediaman Wijaya dari generasi ke generasi akan selalu menganggap Tuan sebagai pemimpin. Jika melanggar sumpah ini, biarlah langit dan bumi menghukumku. Wujian. Atas nama kediaman Wijaya. Bersumpah. Akan selalu menganggap Tuan sebagai pemimpin. Seluruh kediaman Wijaya adalah milik Tuan. Semua akan mematuhi perintah Tuan. Tidak akan pernah mengkhianati. Tuan, Wentian bersumpah untuk mengikuti Tuan sampai mati. Kediaman Wijaya akan selalu mengabdi pada Tuan. Ibu? Tuan. Ibu Wijaya, tidak usah terlalu banyak basa-basi. Istirahat saja dengan tenang. Kata-kata hari ini sudah kuingat. Energi nasib kediaman Wijaya mulai sekarang terhubung denganku. Cepat bangunlah. Nona, bulan ini toko kita di bagian barat kota Laba meningkat 3 kali lipat. Sekarang nama kediaman Wijaya kita sudah terdengar ke seluruh kota. Ini berkat Tuan mengubah nasib kediaman Wijaya kita. Kamu terus bertindak sesuai rencana. Pastikan tetap stabil dan mantap. Aku akan memberi kabar baik kepada Tuan. Tuan, ini kue baru yang dibuat dapur. Silakan cicipi. Terima kasih. Kediaman Wijaya memiliki banyak bisnis. Sebagai kepala keluarga, hal-hal ini tidak perlu kamu lakukan sendiri. Tuan, sejak kamu menyelamatkan kediaman Wijaya dari kesulitan, perasaanku terhadap Tuan bukan hanya rasa terima kasih. Tuan izinkan aku selalu menemanimu. Seumur hidup tidak meninggalkanmu. Nonawu perasaanmu. Yun mengerti maksudmu. Tuan, apakah Tuan merasa aku tidak cukup baik atau... Bukan kesalahanmu. Hanya waktunya terlalu lama sampai menyaksikan pergantian dinasti. Perubahan besar. Melihat kecantikan berubah menjadi uban perpisahan hidup dan mati menemani puluhan tahun. Bagimu itu seumur hidup. Bagiku hanya sebentar dalam waktu yang panjang. Aku tidak peduli. Asalkan aku bisa menemanimu. Aku peduli. Hanya karena pernah melihat. Jadi tidak tega. Tuan Yun seperti awan di langit ke-9 jauh tak terjangkau, perempuan duniawi seperti kami.
Bagaimana bisa berharap selalu tinggal di hatinya? Bisa mengenalnya untuk beberapa waktu. Sudah merupakan pertemuan yang besar. Ya, aku hanya berkhayal. Jangan sedih. Nanti kita seperti sekarang ini. Mengurus urusan duniawinya dengan baik. Menemaninya berbicara. Bukankah juga baik? Tuan Yun, puluhan tahun ini, terima kasih telah mengizinkan kami menemanimu. Tuan Yun, perjalanan hidup ini bisa bertemu denganmu. Tidak ada penyesalan. Tidak. Itu adalah keberuntungan Yun. Urusan di sini sudah selesai, ikatan duniawi sudah habis. Kalian berdua, jaga diri.